Shalom The Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Shalom semuanya, Shalom Pak Jimmy, Shalom Reinhard. Wah, ini pendatang baru nih di acara Life Healthy for God's Glory nih. Iya. Tamu istimewa Pak Jimmy. Shalom Pak Jimmy. Shalom. Shalom Pak Les. Iya, Shalom Ren. Oke, nggak terasa 1 minggu kita udah nggak bertemu dan sekarang kita bertemu dengan tema yang sama, tapi pembahasannya yang kelanjutannya ya Pak ya. Mungkin lebih kepada varian-varian daripada corona. Karena mungkin kita cuma mengetahui corona ya, cuma satu doang, cuma satu varian ya kan. Nah, tapi lewat pembahasan di hari ini kita bisa tahu ada lebih. Ternyata ada beberapa varian yang menambah pengetahuan kita juga. Oke, kalau gitu saya kembalikan kepada Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Les. Ya. Shalom para YouTuber juga, The Warriors. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita membaca ayat firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hari ini kita akan belajar varian apa saja virus corona yang telah ditemukan. Nah, yang pertama yang kita tahu yaitu yang kita jumpai di kota Kent, Inggris. Itu adalah kelompok usia yang lebih muda dari 60 tahun. Itu yang pertama kali yang ditemukan. Nah, juga banyak dijumpai di kota Wales pada kelompok usia dengan median 41 tahun. Itu antara 11 sampai 71. Nah, virus corona varian baru ini dinamai oleh mereka itu B117 oleh ilmuwan dari Konsorsium Genomic Inggris. Dikenal juga dengan nama varian C20-12-1. Suaranya putus-putus Pak Jimmy. Kedengaran. Iya, sedikit hilang ini suaranya Pak Jimmy. Sebentar. Nah, balik lagi. Oke. Ya, sudah kembali. Oke. Nah, varian baru yang lainnya setelah Inggris, yaitu yang terbaru adalah berasal dari Afrika Selatan. Ditemukan pada tanggal 18 Desember 2020. Nah, virus corona varian baru ini menyebar di 3 provinsi di Afrika Selatan, yaitu di Eastern Cape, di Western Cape, dan di KwaZulu-Natal. Nah, mereka menyebut varian baru ini sebagai nama varian 501Y.V2. Mari kita belajar gejala virus corona varian baru ini apa saja yang mereka alami. Yang pertama yaitu delirium.
Nah, apa itu delirium? Itu gejala mental yang membuat penderita mengalami kebingungan berat dengan kesadaran yang berkurang akibat terganggunya sistem saraf pusat. Itu namanya delirium. Nah, muncul pada kelompok lanjut usia. Nah, bisa dikatakan itu keadaan kebingungan di mana seseorang merasa tidak terhubung dengan kenyataan, seolah-olah sedang bermimpi. Ya, itu gejala delirium. Jelas ya? Nah, yang berikutnya seperti gejala COVID yang lain, yaitu kelelahan, yang kedua. Yang ketiga, masalah pencernaan. Yang keempat, sakit mata. Salah satu gejalanya yaitu fotofobia. Apa itu? Yaitu sensitivitas terhadap cahaya. Nah, yang kelima, yaitu ruam kulit. Yang keenam, nyeri otot, seperti peradangan terjadi di dalam tubuh akibat infeksi virus corona. Dan yang ketujuh, hilangnya indera penciuman dan perasa. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Pak Jimmy. Ini kan makanya kita lihat ini lucu juga ya. Corona nih nggak mau kalah sama tukang martabak gitu. Kalau lihat baru keluar satu varian, udah keluar varian yang lain nih. Betul. Iya kan? Makanya waktu itu saya lihat berita di mana? Di YouTube, terus di TV juga kan. Wih, udah ada varian baru lagi nih, keren banget nih gitu kan. Kita belum satu vaksin aja itu hanya untuk menurut saya juga ya. Yang saya tahu juga satu vaksin itu mungkin untuk satu varian. Nggak tahu makanya kalau varian segini banyak, apakah kita harus vaksin lagi gitu kan. Terus yang kedua pertanyaan saya, varian-varian ini sebenarnya datang dari mana ya Pak Jimmy ya? Oke, jadi begini, memang setiap negara, para pemerintah itu berusaha untuk memvaksinasi warganya secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Kenapa? Untuk menciptakan yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, vaksin ini bukan obat untuk pandemi COVID-19, hanya untuk pelindung. Ya, untuk melindungi orang-orang yang belum terpapar. Jadi seperti tembok pelindung. Nah, setiap negara itu menyadari bahwa sekarang itu terjadi banyak varian dan penyebarannya itu sangat luas. Jadi mereka berlomba dengan virus ini. Kalau bisa lebih banyak orang divaksin daripada orang yang terpapar. Jadi gitu. Nah, yang pertanyaan kedua dari Farin tadi, mutasi ini dari mana? Nah, virus ini mereka bisa ibaratnya belajar. Jadi mereka bisa bermutasi sendiri dengan varian-varian baru ini. Karena kita tahu ya virus itu ada yang namanya DNA dan juga RNA. Nah, untuk virus COVID ini yaitu RNA, yang dimana dia lebih mudah untuk bermutasi. Jadi gitu, Farin. Jadi mereka ini ya, virusnya berarti tipe yang mau belajar ya Pak Jimmy ya? Ya benar. Ya, Pak Jimmy. Berarti kita juga bisa ambil hikmahnya, kita harus banyak belajar Pak Jimmy. Benar Ren. Selama hidup mesti belajar terus. Iya benar. Virus saja mau belajar, masa kita enggak ya? Masa kita enggak ya. Pak Jimmy, dengan adanya varian-varian ini kan sebenarnya pertanyaannya, apakah cukup dengan satu vaksin aja sebenarnya varian ini bisa dilumpuhkan juga gitu loh Pak. Dan yang kedua, kan ada dengan adanya muncul varian ini otomatis ada efek-efek baru ya Pak ya. Kayak seperti tadi apa sih, delirium ya? Ya benar, delirium. Nah itu kan yang tidak pernah
dirasakan oleh penderita COVID pada umumnya, Pak. Tapi dengan varian yang baru ini bisa ada. Nah, sebenarnya habis itu juga ada di ini di layar ada ruam kulit, ya kan? Nah, sebenarnya kalau dengan vaksin yang saat ini dilakukan, apakah kita juga kebal terhadap varian yang baru ini, Pak? Dengan kondisi vaksin yang saat ini disuntikan dari pemerintah kepada kita warganya. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, memang para medis bagian vaksinasi itu sedang mempelajari dengan vaksin yang mereka sudah berikan, dan mereka melihat dengan varian-varian baru ini apakah bisa melawan virus-virus yang bermutasi ini. Nah, sampai sekarang masih belum ditemukan vaksinasi mana yang paling ampuh. Mereka sedang mempelajari terus karena kan pandemik ini kan baru terjadi sekitar setahunan ya. Dan itu kan memang membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari efektivitas dari vaksin ini. Nah, jadi kenapa mereka berusaha untuk memvaksinasi sebanyak mungkin sebelum virus ini menyebar lebih luas. Oke. Jadi mereka berusaha untuk membentengi orang-orang yang belum terpapar ini. Ya. Makanya kenapa pemerintah selalu menghimbau masyarakatnya di seluruh dunia untuk melakukan protokol kesehatan supaya virus ini tidak menyebar lebih luas. Karena vaksin itu bukan obat untuk menghilangkan virus ini. Satu-satunya yaitu menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh kita untuk selalu prima. Begitu, Pak Les. Oke. Ya. Sama satu lagi, Pak Jimmy. Ya. Vaksin ini kan, saya pikir ya semua negara pasti pemerintahnya berusaha untuk memberikan vaksinasi kepada warganya ya, Pak ya. Benar. Pertanyaannya satu, Pak, itu sampai kapan? Kalau seseorang mesti disuntik vaksin selama 2 kali. Reinhard udah 2 kali nih. Ya, Ren ya? Ya, sudah yang kedua. Nah, ini kan saya malah belum sama sekali nih, Pak. Ya. Nah, belum dapat. Nah, maksudnya kalau keadaannya kayak begini, sedangkan pandemi itu kita nggak tahu selesainya kapan, yang kita tahu pasti nggak mungkin selesai lah dalam waktu 1 tahun ke depan, ya kan? Apakah orang yang seperti Reinhard itu mesti divaksin lagi, Pak? Jadi begini, kembali lagi ya pada individu masing-masing. Kenapa seperti kayak Reinhard ini divaksin, memang tidak menjamin bahwa Reinhard pasti tidak akan terpapar. Tapi ya, minimal ada kekebalan. Paling nggak ada kekebalan dan juga mengurangi gejalanya. Maksudnya gejala keparahannya itu bisa berkurang. Dikurangi. Ya paling nggak bisa terhindar yang lebih parah lagi lah. Jadi itu kenapa? Karena kalau kita divaksin itu kan tubuh kita kan maksudnya terbentuk yang namanya antibodi. Iya. Betul kan? Jadi paling nggak ada pelindung di tubuh orang yang sudah melakukan vaksinasi itu. Sampai kapan shield itu tetap ada di dalam tubuhnya? Nah, itu setiap vaksin kan setiap merek kan berbeda-beda ya. Saya sih belum sampai mendalami itu ya, kayak untuk vaksin merek ini sekian berapa lama. Ya kan, menurut WHO kan ada beberapa merek itu 6 bulan, ada yang bilang 12 bulan. Nah, namun di sini kita tidak usah sampai terlalu memikirkan berapa lama harus divaksin. Yang penting kita jangan sampai terpapar. Masalahnya begini, Pak. Banyak orang yang beredar saat ini nih, Pak ya, di kalangan masyarakat bahwa
kalau sudah yang divaksin 2 kali aja itu bisa terkena, kadarnya itu bisa terkena, ya kan? Apalagi yang nggak divaksin. Ya, Nah, jadi kita tuh masyarakat ini sudah punya minded, termasuk saya. Oh, kalau saya sampai nanti akhir tahun itu nggak ada divaksin, nggak mungkin nggak mendapat vaksin, berarti resikonya lebih besar dong, Pak. kembali lagi Pak Ales, kan kita tidak tahu ya kapan kita terpapar. Makanya kenapa kita, ya kan, berdoa pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Buktinya ada orang yang divaksinasi juga bisa terpapar. Iya. Dan orang tidak melakukan vaksinasi sampai hari ini tidak terpapar. Benar kan? Makanya kenapa Pak Ales bilang kalau misalnya sampai akhir tahun tidak, berarti resikonya lebih besar. Menurut saya belum tentu juga. Buktinya Pak Ales sudah setahun lebih tidak terpapar kan? Itu semua karena pemeliharaan dari Tuhan. Iya. Setuju kan? Setuju, Pak. Setuju, Pak Jimmy. Kita kan nggak bisa menebak kapan kita terpapar atau tidak. Tapi kalau secara ilmu kedokterannya Pak gimana tuh, Pak? Secara ilmu lah maksudnya. Secara ilmu gini, kembali lagi, namanya virus kan kita tidak tahu ya. Virus itu bisa ada di mana saja. Kita berpapasan dengan orang atau apa yang orang tanpa gejala dan sebagainya, kita tidak tahu. Makanya kenapa saya anjurkan selalu berdoalah setiap pagi, minta perlindungan dari Tuhan. Ya. Ya, dan juga setiap malam sebelum kita tidur, kita berdoa juga. Ucapan syukur bahwa Tuhan sudah melindungi kita sepanjang hari. Ya kan, selain kita beriman, juga kita harus berhikmat, menjalankan protokol kesehatan, menjaga tubuh kita dengan sehat. Ya kan, menjaga pola makan kita, berolahraga, mengatur stres, tidur yang cukup dan benar pada jam yang tepat. Ya kan, ketika kita capek, kita beristirahat, jangan forsir. Kan Tuhan sudah memperlengkapi tubuh kita dengan begitu sempurna. Memberikan kita banyak sensor. Ya. Betul kan? Sensor tubuh. Nah, kita ikuti saja sensor tubuh kita. Jangan kita lawan. Ya kan? Iya. Kalau secara ilmu kesehatan kita tidak tahu kapan kita terpapar. Dokter selalu menganjurkan jalankan protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan baik. Semua dokter menganjurkan itu. Benar kan? Iya. Jadi gitu, Pak Ales. Oke, Pak Jimmy. Ya, ada mau ditanyakan lagi? Lanjut dulu, Pak Jimmy. Kalau protokol kesehatan itu kan, saya kan kemarin barusan ke suatu bank besar juga sih dekat wilayah BSD juga, Pak, untuk urusan kantor, ya kan. Kalau saya lihat itu benar-benar diterapkan banget protokol kesehatannya gitu. Banknya buat saya luar biasa. Sampai kita ngomong aja itu mesti pakai ada pembatas gitu sih, Pak. Iya. Nah, sebenarnya itu dengan adanya pembatas itu kan aman nggak sih, Pak? Kalau boleh dibilang droplet pasti kena kena kaca pembatasnya dan otomatis nggak kena kita. Berarti lebih aman kalau saat itu saya jujur karena tempatnya ber-AC ya, saya juga buka juga sih, Pak, karena saya merasa itu ada pembatas gitu loh. Yeah. Jadi sikap saya tuh kayak seperti yang kemarin tuh sebenarnya nggak masalah ya, Pak ya. Harusnya sih nggak masalah. Yang penting juga jaga jaraknya, jangan terlalu dekat. Iya, jadi memang ada jarak, udah jaga di jarak. Habis itu kan kita mau ada mengenai perjanjian bank. Nah itu di tengah-tengah tuh ada kaca gitu loh, Pak. Nutupin semuanya kita jadi ya. Iya. Harusnya aman karena kan kembali lagi virus corona kan menularnya melewati medianya droplet kan, air liur. Dia tidak bertebaran di udara, tidak. Untungnya dia butuh kendaraan. Betul kan, seperti beberapa minggu yang lalu kan yang kita belajar. Iya. Terus butuh kendaraan.
Iya. Pak, berarti kalau kayak gitu pakai face shield aja sebenarnya cukup nggak? Atau gimana? Kalau face shield sendiri kurang maksimal. Kenapa? Karena face shield sebelah kiri kanan masih ada celah. Kan kita ditato kalau pas di sebelah kita pas ngobrol dan sebagainya kan dia bisa masuk ke kiri dan kanan ini, celah ini. Betul kan? Oh, jadi itu yang ditakutin ya Pak ya? Iya, kenapa masker selalu yang paling efektif? Dia menutupi seluruh area hidung dan mulut kita. Dan jangan lupa kita juga menjaga jarak supaya apa? Jumlah droplet ketika kita berbicara dengan orang lain, apalagi dia tidak memakai masker, itu bisa jauh berkurang. Namanya viral load kan, konsentrasi dari virus itu sendiri. Iya. Jadi gitu. Oke. Oke, Pak Jimmy. Bisa lanjut Pak Jimmy. Karena orang yang terpapar itu harus ada interaksi dengan orang lain. Berarti untuk terpapar dari benda kecil sekali ya Pak ya? Sangat kecil. Ada kemungkinan tapi sangat kecil. Bagaimana kalau kita berenang Pak? Saat ini kan kalau boleh lihat di dekat tempat saya komplek perumahan juga sudah membuka kolam renang nih Pak, sport clubnya. Nah, orang yang terpapar di tempat renang, di kolam renang itu bukan di airnya. Tapi kembali lagi interaksi antara satu orang dengan orang lain. Ngobrol begitu di ngobrol dalam kolam renang. Betul, bahkan di dalam air pun kalau dekat ngobrol kan bisa terpapar. Ya, maka jujur saya kapan sempat mau berenang cuma ada ngerinya di situ Pak. Karena saya berpikiran ya nggak menutup kemungkinan ya Pak ya. Saya melihat ada beberapa orang yang mungkin berenang dia membuang ludahnya di kolam renang gitu loh Pak. Ya. Nah itu kan sebenarnya kan agak beresiko juga. Pada saat bicara membuang ludah itu kan pasti droplet ya Pak ya. Ya. Droplet itu anggaplah dia ada di air kolam renang. Oke. Kalau terkena kita itu gimana Pak? Nah, kembali lagi kalau droplet di kolam air tidak lama itu virus akan mati. Tapi virus ini unik ya Pak ya. Nggak bisa dimatikan tapi hanya mati kalau nggak ada perantara gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan dia kalau di benda mati tidak lama dia mati. Jaraknya berapa lama Pak? Ada di benda mati dia mati? Oh, variatif. Variatif. Tapi tidak lama. Justru itu kalau di kolam renang yang lebih beresiko terpaparnya ketika si A dan si B itu sangat dekat dan mereka berbicara atau dropletnya dari si A ke B. Oh, berarti bukan di kolam renangnya itu aman? Kalau gitu ya? menurut saya tidak. Enggak ya Pak ya? Oke, tidak. Oke. Karena tidak lama virus akan mati. Iya. Makanya saya belum pernah temukan orang yang di kolam renang terpapar sendirian di kolam renang. Belum ada. Biasa selalu di tempat kerumunan kolam renang itu banyak orang terpapar. Paham ya Pak Les ya? Iya, paham. Itu. Oke, makasih Pak Jimmy. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanyakan lagi? Lanjut dulu Pak Jimmy. Lanjut aja Pak. Oke, ini negara dengan kasus yang terkonfirmasi UK COVID-19 varian. Ya, ini yang saya himpun per tanggal 9 Januari 2021. Yaitu negara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Chile, Cina, ya dan ini ya beberapa negara yang lain ya, Jerman, India. Jadi ini cukup banyak ini. Dan kalau kita bandingkan 9 Januari ini sampai hari ini, rasanya negaranya itu jauh lebih banyak lagi. Nah ini menandakan apa? Bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya. Ya. Saat ini posisi yang pertama masih di Amerika Serikat ya Pak?
ya masih dipegang Amerika Serikat, tapi tidak menutup kemungkinan negara lain bisa menyalip Amerika Serikat. Dan kita lihat ya seperti India. India sekarang udah kedua loh Pak kayak katanya. Ya benar, mana kembali lagi, kalau misalnya pemerintah itu tidak berlomba melakukan vaksinasi, menciptakan herd immunity, bisa saja India menjadi nomor 1. Saya awalnya berpikir bahwa suatu negara yang apa tuh Pak, yang resikonya terpaparnya tinggi, itu sebenarnya kebanyakan negara-negara berkembang Pak. Kalau bicara negara adidaya kan, ya mereka pengetahuannya dan obat-obatannya udah cukup lah, udah kuat lah untuk melindungi masyarakat. Tetapi ternyata Amerika malah parah ya, malah. Jadi begini Pak Les, kalau kita pelajari ya, seperti Pak Les katakan itu, kalau menurut saya itu bukan negara berkembang atau tidak. Kembali lagi, kalau negara itu tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak peduli dia itu negara adidaya atau negara berkembang atau negara miskin pun, pasti banyak orang yang terpapar. Kita lihat India sempat mereda kan? Iya. Nah, tapi setelah tidak menjalankan protokol kesehatan, ya kan? Seperti kita tahu kan di Sungai Gangga kalau nggak salah kan? Iya. Ya begitu banyak orang berkerumun. Akhirnya apa? Terjadilah tsunami COVID kan? COVID ya. Nah, akhirnya negara itu kewalahan. Nah, kembali lagi kepada Amerika Serikat. Kenapa waktu itu Amerika Serikat meledak? Karena tidak menjalankan protokol kesehatan. Mereka menganggap bahwa virus ini tidak ada. Tapi kalau kita lihat Pak, seperti yang beberapa tayangan yang lalu yang saya pernah bicara juga kepada Pak Jimmy, ya. Amerika Serikat sekarang pun juga sudah membuka masyarakatnya lepas masker. Ya. Tapi kalau di dalam kerumunan lu pakai, tapi di luar kerumunan nggak apa-apa, sudah boleh lepas gitu loh. Ya. Ya. Tapi kan sebenarnya ini kan sesuatu yang kalau kita lihat, wah ini kayaknya luar biasa banget nih, berani banget gitu loh. Sedangkan masyarakat selevel disiplinnya selevel Singapura itu sudah melockdown lagi kan negaranya gitu loh. Betul. Iya, dan benar-benar. Makanya kan kembali lagi Pak Les, kita lihat ya seperti Amerika Serikat melonggarkan pemakaian masker. Kita lihat saja nanti apakah positivity rate-nya naik lagi. Kan itu hanya anjuran, tapi kembali lagi pada akhirnya siapa yang menderita kalau terpapar? Masyarakatnya sendiri. Betul kan? Iya. Karena virus ini tidak bisa diajak kompromi. Makanya kan sempat beredar, Pak. Berarti benar Amerika menggunakan COVID sebagai political tools-nya dia. Karena dia berani loh, satu-satunya negara itu yang berani seperti itu. Ya, makanya kan kembali lagi tidak peduli itu political tools atau apa konspirasi dan sebagainya. Yang penting kita harus menjaga diri kita masing-masing. Ya. Ya kan kalau kita terpapar, siapa yang menderita? Kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Ya. Amerika tidak ikut bertanggung jawab. Iya. Makanya saya mau lihat nih Pak, keputusan daripada Presiden Amerika ini si Joe Biden untuk membuat masyarakatnya ya lu di kerumunan baru pakai masker, di luar nggak pakai. Kita lihat apakah beberapa 1-2 bulan ke depan positif COVID-nya gimana ya Pak ya? Iya, kembali lagi kita lihat saja waktu yang membuktikan semuanya. Iya. Buktinya kita lihat Singapura yang begitu disiplin, tapi orang yang terpapar cukup banyak kan? Iya. Dalam beberapa hari terakhir ini kan. Maka mereka melakukan lockdown kan? Sama kayak Malaysia-nya udah lockdown ketiga kali katanya kalau nggak salah. Benar. Iya. Taiwan pun yang sempat bebas dari COVID juga mulai naik lagi. Mulai naik lagi ya Pak ya? Ya. Nah, itu membuktikan bahwa COVID-19 ini tidak mudah untuk dibasmi. Oke, kali gitu Pak. Ya, ya silakan Pak, lanjut Pak. Nah, yang berikutnya negara dengan kasus terkonfirmasi untuk virus COVID-19 yang Afrika ya.
Yang pertama itu Afrika Selatan, kedua Inggris, ketiga Swiss, keempat Finlandia, kelima Jepang, keenam Australia, ketujuh Zambia, ketujuh Prancis. Ini juga saya himpun per tanggal 9 Januari 2021. Nah, kita tahu ya, South African COVID ini sekarang juga mencakup banyak negara juga. Dan kita juga temukan kan varian-varian selain yang Inggris dan Afrika Selatan juga ada varian-varian yang lain kan sekarang ini kan. Bahkan kita untuk varian yang Afrika Selatan ini efeknya sama seperti yang tadi yang disebutkan oleh Bapak, Pak? Ya, rata-rata atau lebih berbahaya lagi? Bisa saja kita temukan gejalanya beda lagi sekarang. Jadi cukup unik, COVID-19 ini menemukan gejala-gejala yang kadang baru terus. Ya kan? Hebat ya virusnya. Kalau menurut saya luar biasa, bukan hebat lagi. Saya luar pikir biasa varian itu dibuat oleh orang, Pak. Kenapa, Pak Les? Saya pikir varian dari virus COVID itu dibuat oleh ilmuwan gitu loh. Kalau martabak sama susu mah mungkin iya, Om Les. Atau enggak minuman itu. Iya. Dulu kan kalau virus kan bisa bermutasi sendiri, Pak Les. Iya, dulu kan berpikir, waduh, ya sempat kemakan itulah berita-berita konspirasi. Wah, ini konspirasi nih. Apalagi Amerika udah berani ngelepas. Oh, berarti bener nih, seperti ini. Jadi mencoba menggabungkan puzzle-puzzle yang tercecer itu sih, Pak. Namun buktinya tidak mudah ya menggabungkan puzzle-puzzle yang hilang ini kan? Iya. Jadi virus ini memang sangat-sangat luar biasa mengerikan. Dalam arti apa? Dia mudah menular. Makanya saya anjurkan, ya kan saudara semua, juga para pendengar YouTuber, jalankanlah protokol kesehatan. Berdoalah pada Tuhan, dan juga jaga kondisi tubuh kalian dengan baik. Dengan berolahraga, tetap berolahraga, makan makanan yang seimbang dan bergizi, ya kan? Jangan asal makan, ya kan? Makan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan juga kelola stres dengan baik. Pak, yang banyak ya, Pak ya. Benar, kebutuhan, bukan keinginan. Itu beda tipis ya. Ya. Malam-malam jam segini 10:30 maksudnya mau pengen makan martabak gimana? Itu keinginan tuh. Ya kan kepengen berarti keinginan. Iya. Bukan kebutuhan. Nggak ini ya Pak ya, nggak dianjurkan lah untuk makan malam-malam. Ya benar. Iya. Ya oke Pak, silakan lanjut lagi Pak kalau masih ada Pak. Rasanya sampai di sini deh, ya. Sampai di sini berarti pas nih Pak, waktunya kita udah setengah jam, sudah kita tutup pas setengah jam udah habis nih, ya kan? Berarti kita udah tahu hari ini pembahasannya mengenai varian-varian yang ada, dan dengan adanya varian yang baru. Sorry, ke-mute, Om Les. Oke. Dengan adanya efek-efek varian yang baru, sebenarnya ada efek-efek yang baru juga yang muncul ya Pak ya. Seperti tadi ada ruam kulit, nyeri otot, ya kan. Nah, teman kantor saya tuh Pak, waktu dia terkena COVID, dia juga gitu Pak, nyeri otot. Ya. Kayak kena flu gitu kata dia. Iya. Tapi saat itu bapak mertua, kan dia tinggal satu keluarga besar nih Pak ya. Bapak mertuanya yang meninggal. Karena emang ada penyakit. Dia sehat ya Om Les ya? Iya, dia puji Tuhan karena dia memang anak muda kan, masih di bawah, masih umur berapa ya? 29 lah. Ya kan? Jadi ya cuma positif nyeri-nyeri gitu doang udah sembuh, Pak.
Tapi dia tuh satu keluarga loh Pak. Jadi dari mertua, dia, suaminya, anaknya yang baru 2 tahun. Saya nggak ngebayang, tapi sebenarnya anak 2 tahun itu terkena COVID sebenarnya lebih badannya juga kuat ya Pak ya, karena mengingat anak kecil loh, antibodinya kan masih masih fresh banget gitu loh. Benar. Ya udah, paling ya udah kalau gitu saya tutup karena pas sudah mau 30 menit nih Pak ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Minggu depan kurang lebih tema kita mau bahas apa nih Pak? Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan? Langkah-langkah apa yang mesti dilakukan jika kita terpapar COVID ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, Jadi seringkali kesimpulan, kan kalau boleh dibilang jujur, kita di saat udah tahu swab, positif, sebenarnya udah stres tuh Pak, ya kan? Stres, panik, nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, di sini kita minggu depan kita bisa bahas itu ya Pak ya? Ya, kita akan bahas Menarik minggu nih, depan. Mas. Ya, menarik emang benerin. Jadi jika minimal ya bagi para pemirsa ataupun suatu saat ya kita anggota keluarga kita atau sanak saudara atau teman yang terpapar, kita bisa tahu nih minimal memberi saran lah apa sih yang mesti mereka lakukan pada saat tahu, ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih Pak Jimmy. Makasih Rin. Ketemu sampai minggu depan. Terima kasih. Thank you Om Les. Ya, oke. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Berkati. Shalom.